Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan tema kita kali ini, yaitu akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Mengapa tema kali ini penting untuk dijelaskan? Karena pada dasarnya akikah maupun kurban ini merupakan salah satu bentuk ibadah ritual yang terdapat di dalam ajaran Islam yang kerap dilakukan oleh seorang muslim. Karenanya, sebagai seorang muslim yang baik, penting bagi kita untuk mengetahui, untuk mempelajari, dan juga untuk mengamalkan akikah dan juga kurban sebagai ajaran Islam. Nah, untuk mengenal lebih lanjut perihal akikah dan juga kurban, alangkah lebih baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu bahwa baik itu akikah maupun kurban tidak bisa dilepaskan dari aktivitas yang dinamakan sebagai penyembelihan hewan. Nah, perlu kita ketahui bahwa menyembelih hewan ini tidaklah sama dengan mematikan hewan yang bisa dilakukan dengan beragam cara. Seperti halnya ditusuk, dicekik, diracun, atau bahkan dipukul. Jadi, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di dalam penyembelihan hewan ini terdapat tujuan dan ketentuan yang perlu dipenuhi sehingga kita dapat menyembelih hewan tersebut. Jadi berbeda halnya dengan mematikan hewan yang bisa dilakukan dengan beragam cara. Menyembelih hewan ini memerhatikan tujuan dan juga ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam menyembelih hewan. Lantas, apa saja tujuan dan ketentuan dalam menyembelih hewan tersebut? Langsung saja kita akan jelaskan. Yang pertama seputar tujuan penyembelihan hewan. Perlu diketahui bahwa kita dalam menyembelih hewan mesti memiliki tujuan terlebih dahulu. Apa tujuan kita menyembelih hewan tersebut? Nah, di dalam Islam setidaknya terdapat dua hal di mana kita boleh untuk menyembelih hewan. Yang pertama, untuk dikonsumsi. Yang kedua, sebagai bentuk ibadah seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi, jangan sampai kita melenceng dari dua tujuan ini. Jangan sampai kita menyembelih hewan hanya atas dasar nafsu kita semata. Seperti itu. Jangan sampai kita iseng-iseng untuk mematikan hewan. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi, dalam menyembelih hewan, ini mesti memiliki tujuannya. Baik itu untuk dikonsumsi maupun di ibadah. Seperti itu ya. Tujuan ini penting untuk kita pahami. Lalu, selain berkenaan dengan tujuan, terdapat pula ketentuan-ketentuan dalam menyembelih hewan. Setidaknya terdapat 4 macam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ketentuan seputar penyembelih atau orang yang menyembelih hewan. Lalu yang kedua, ketentuan bagi hewan sembelihan. Lalu yang ketiga, ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih hewan. Lalu yang terakhir, ketentuan dalam proses penyembelihan. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai ketentuan bagi penyembelih. Terdapat beberapa ketentuan ataupun aspek-aspek yang perlu dipenuhi bagi seorang penyembelih. Yang pertama, penyembelih ini beragama Islam. Lalu selanjutnya, menyembelih dengan sadar. Lalu yang ketiga, penyembelih baligh dan berakal. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan istilah baligh ini, baligh didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa, mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Seperti itu. Yang dapat diketahui melalui 3 tanda, yaitu terpenuhinya umur seseorang, lalu bagi laki-laki telah melalui mimpi basah, dan bagi perempuan telah melalui peristiwa yang namanya haid ataupun menstruasi. Begitu kira-kira
definisi dari istilah balik. Adapun yang menjadi ketentuan terakhir bagi penyembelih ialah penyembelih membaca basmalah. Mengapa demikian? Karena sebagaimana tujuan yang tadi telah dijelaskan bahwa menyembelih hewan ini salah satu tujuannya kan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita mesti mengingat bahwa penyembelihan hewan yang kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari seputar ketentuan penyembelih, kita juga mesti mengetahui nih ketentuan hewan sembelihan. Setidaknya terdapat beberapa ketentuan bagi hewan sembelihan. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup. Lalu yang kedua, hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Jadi, bukan hewan yang hasil curian, bukan hewan yang berada dalam kondisi sakit yang berbahaya nanti ketika dikonsumsi seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan bahwa hewan yang kita sembelih tersebut termasuk sebagai jenis hewan yang halal. Setelah kita mempelajari seputar hewan sembelihan, kita juga mesti paham nih, bagaimana sih alat yang digunakan untuk menyembelih? Nah, alat yang digunakan untuk menyembelih, yang pertama ini harus tajam. Jangan sampai kita menyakiti hewan ketika sedang disembelih seperti itu. Karena misal alat yang kita gunakan ini tumpul, seperti itu. Kan dapat menyiksa hewan tersebut ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, tidak terbuat dari tulang, kuku, maupun gigi. Mengapa? Karena dengan kita menggunakan benda-benda tersebut dikhawatirkan dapat melukai hewan tersebut sebelum disembelih. Jadi, menggunakan alat tersebut itu terlalu berisiko untuk menyakiti hewan ketika disembelih. Jadi, di dalam ajaran Islam ini begitu memperhatikan bahwa bahkan ketika kita hendak menyembelih hewan pun tidak boleh sampai menyakiti hewan sembelihan tersebut. Nah, yang terakhir yang perlu kita ketahui ialah ketentuan proses penyembelihan. Nah, di dalam ketentuan proses penyembelihan terdapat faktor penting yang mesti kita ketahui, yaitu penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makanan, pernafasan, dan 2 urat lehernya. Sehingga orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong bagian penting seperti tenggorokan saluran pernafasan, lalu saluran makanan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Jadi kita harus bisa memastikan komponen-komponen tersebut telah terpenuhi. Seperti itu ya. Ketentuan dari penyembelihan, proses penyembelihan hewan. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami dari penyembelihan hewan ini ialah tata cara dalam menyembelihnya. Karena pada dasarnya terdapat 2 cara. Yang pertama, penyembelihan secara tradisional. Yang kedua, penyembelihan secara mekanik. Kedua penyembelihan tersebut diperbolehkan, asalkan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang nanti akan saya cantumkan di dalam video ini. Nah, berikut tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, bisa menjeda terlebih dahulu untuk membaca lebih jelasnya seputar tata cara penyembelihan hewan secara tradisional ini. Bisa dilihat, bisa diamati, dan dipahami dari mulai menyiapkan lubang penampungan darah hingga proses penyembelihan dilakukan. Seperti itu ya. Begitulah tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik, ini juga terdapat beberapa macam langkahnya seperti itu ya. Dan penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana ketika melakukan penyembelihan secara mekanik. Bisa teman-teman jeda untuk membaca terlebih dahulu, memahami bagaimana langkah-langkah yang terdapat dalam menyembelih hewan secara mekanik. Nah, setelah teman-teman
membaca dan juga memahami terkait tata cara penyembelihan hewan, baik itu secara tradisional maupun mekanik, kita akan membahas agenda selanjutnya, yaitu akikah. Nah, akikah secara bahasa ini berarti memutus ataupun melubangi. Adapun secara istilah, definisi dari akikah ini merupakan menyembelih kambing ataupun domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi pada dasarnya akikah ini merupakan peristiwa penyembelihan hewan yang dimaksudkan sebagai rasa syukur dari orang tua terhadap lahirnya putra-putri mereka. Seperti itu. Nah, adapun dalam pelaksanaan akikah ini ditunjang oleh adanya dasar hukum yang diriwayatkan dari Samurah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun hal yang tidak boleh kita lupakan dalam pelaksanaan akikah, yaitu akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Adapun jika pada hari ketujuh tersebut seorang ayah belum mampu melaksanakan akikah untuk anaknya, maka akikah tersebut boleh dilakukan pada saat orang tua tersebut telah mampu sebelum anak tersebut dewasa. Seperti itu. Adapun hukum dari akikah sendiri ialah sunnah muakkad, yaitu sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anak. Bagi teman-teman yang belum mengetahui sunnah muakkad, ialah amalan sunnah yang dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan suatu ibadah wajib. Seperti halnya sholat rawatib, sholat tarawih, itu termasuk juga ke dalam sunnah muakkad. Karena pada dasarnya sunnah muakkad ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya sekali atau dua kali Nabi ini meninggalkan ibadah tersebut. Itu pun untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya ibadah tersebut tidaklah wajib. Seperti itu. Jadi saking pentingnya amalan sunnah ini, bahkan kehadiran ataupun pelaksanaan dari ibadah sunnah ini bisa menyempurnakan ibadah kita yang wajib. Karenanya, apabila kita mampu untuk melakukannya, maka lakukanlah amalan-amalan sunnah muakkad ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui seputar akikah ini ialah ketentuan dari hewan akikah. Nah, terdapat perbedaan, baik itu bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, seputar hewan akikah yang disembelih. Bagi anak laki-laki, ini terdapat 2 ekor kambing ataupun domba. Sedangkan bagi anak perempuan, ini hewan yang disembelih ialah 1 ekor kambing ataupun domba. Adapun asal-usul dari ketentuan hewan akikah ini didasarkan pada riwayat Ummu Qurs Al-Ka'biyah radhiyallahu anha dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq As-Sirazi. Adapun dibedakannya jumlah sembelihan hewan akikah pada anak laki-laki dan anak perempuan ini tidak bisa lepas dari kondisi sosial bangsa Arab pada masa lalu, di mana kebahagiaan orang tua pada saat itu ketika mendapat anak laki-laki jauh melebihi kebahagiaan ketika mereka mendapatkan anak perempuan. Jadi tidak bisa dilepaskan dari adanya fenomena sejarah juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya hal yang penting untuk kita ketahui juga perihal hewan akikah ini, yaitu kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan juga tidak cacat. Lalu kambing atau domba itu pun harus yang sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Jadi harap diperhatikan hewan akikah tersebut. Nah, setelah kita mempelajari seputar hewan akikah, yang perlu kita ketahui juga ialah seputar pembagian daging akikah. Nah, pembagian daging akikah harus diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak.
Adapun mereka yang berhak menerima dari daging akikah tersebut, yang pertama ialah orang tua anak. Karena orang tua anak yang di akikah tersebut boleh memakan daging akikah tersebut. Lalu selanjutnya daging tersebut juga baiknya dihadiahkan kepada sahabat-sahabatnya, lalu mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta menyedekahkan sebagian atau bahkan lebih kepada kaum muslimin. Itu hal yang berkenaan dengan pembagian daging akikah. Setelah kita mengenal seputar akikah tadi, alangkah baiknya bila kita mengenal pula ibadah ritual yang berkaitan dengan penyembelihan hewan lainnya, yaitu ibadah kurban. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa hewan kurban ini secara bahasa berasal dari qoroba, yang berarti dekat. Adapun secara syariat, kurban ini artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Nah, dasar hukum dari pelaksanaan kurban ini terletak pada surat Al-Kautsar ayat 3. Ayat 1 sampai 3. Adapun hukum kurban ini ialah sunnah muakkad, sama seperti halnya yang terdapat dalam akikah. Seperti itu ya. Adapun orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh. Jadi kalau yang mampu, penting baginya untuk melakukan sunnah muakkad ini. Adapun ketentuan bagi hewan kurban, yaitu dibolehkan unta, sapi, dan juga domba. Dengan syarat unta telah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun, kambing ataupun domba sudah berumur 1 tahun atau bertumbuh gigi. Nah, dalam ketentuan hewan kurban ini mestilah hewan-hewan yang sehat dan organ tubuhnya lengkap. Dengan artian, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Jadi terdapat pula di sini ya kriteria-kriteria bagi hewan kurban. Tidak asal unta, tidak asal sapi, maupun tidak asal kambing ataupun domba. Terdapat di sana beragam ketentuan seputar hewan kurban. Nah, adapun khusus untuk unta dan juga sapi atau kerbau, ini dibolehkan untuk kurban sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk kurban 1 orang, maka hewan yang digunakan ialah kambing ataupun domba. Jadi perlu diketahui juga nih, jika memang hewan yang disembelih ini sapi ataupun unta, maka dibolehkan untuk kurban 7 orang. Sedangkan apabila untuk 1 orang, maka kurban yang digunakan bolehlah menggunakan kambing ataupun domba. Adapun waktu penyembelihan kurban ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, waktu penyembelihan kurban adalah setelah salat Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Lalu yang kedua, 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Ketentuan pembagian daging kurban ini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Lalu, orang yang berkurban pun ketika mereka menginginkan bagian dari kurban tersebut, maka diperbolehkan. Asalkan maksimal mereka mendapatkan sepertiganya. Jadi, lebih dari itu tidak boleh. Seperti itu ya. Itulah kira-kira
pembahasan singkat seputar materi akikah dan kurban. Semoga dengan adanya materi ini bisa sedikit menambah wawasan kita, bisa sedikit bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, seperti itu. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Semoga dengan hadirnya video ini bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya kepada pembuat video sendiri maupun kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.